Apa kabar para penduduk YouTube yang masih hidup? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur film animasi yang berjudul Kuansi Fasi. Film ini akan menceritakan seorang pemuda yang masuk ke dunia sihir, yang mana di dalam dunia itu dia dikucilkan oleh klannya sendiri, dikarenakan orang tuanya yang miskin dan tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Mau tahu kisahnya seperti apa? Langsung saja, tak berlama-lama kita langsung simak filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan sang tokoh utama bernama Movan yang baru selesai mengikuti tes masuk ke SMA sihir. Tak lama kemudian, Movan ternyata telah ditunggu oleh sang ayah bernama Mosing yang ingin menanyakan tentang hasil ujian tersebut. Sang ayah sudah menerima dan juga sudah mencarikan pekerjaan untuk Movan jika ia sudah dinyatakan tidak lulus. Namun, Movan tetap bersikukuh untuk bisa masuk ke SMA sihir. Karenanya, Mosing pun berjanji untuk mengusahakan keinginan dari anaknya itu. Keesokan harinya saat pulang sekolah bersama Shohu, Movan melihat ayahnya sedang memohon bantuan pada seorang direktur sekolah sihir bernama Mu'er, di mana Mu'er akan membantunya jika Mosing mau pergi dan menjual rumah yang ia tinggali kepadanya. Kemudian, Mosing pun mengabarkan tentang dirinya yang sudah berhasil mendaftarkan Movan di sekolah sihir tersebut. Ia juga membicarakan tentang teman masa kecil Movan bernama Muningshu yang sudah kembali. Hal itu mengingatkan Movan akan masa lalunya ketika Muningshu meminta Movan membawanya kabur. Namun tindakan Movan tersebut malah membuat ayahnya mendapatkan masalah dengan orang tua Muningshu yang bernama Muzunyu. 你要怎么样都行啊，别为难莫凡。Singkat cerita, Movan pun pergi ke SMA sihir Tianlan. Di hari pertamanya ini, para siswa akan mendapatkan ujian tes elemen sihir. Dan yang mendapat giliran pertama adalah anggota keluargamu bernama Mubai dan ia mendapatkan elemen es. Meskipun Mubai adalah anak yang cerdas, namun ia adalah anak yang sombong dan selalu memandang rendah Movan. Kemudian, satu persatu siswa pun telah mengetahui elemen sihirnya, dan saat giliran Movan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kelas sebelah yang salah satu siswanya berhasil mendapatkan elemen petir, yang mana itu adalah elemen yang paling kuat dan langka di antara elemen-elemen yang lain. 哎呀，走走，哎呀， Tanpa mereka sadari, ternyata Movan mendapatkan dua elemen terkuat sekaligus, yakni elemen petir dan elemen api. Namun saat teman-temannya kembali, mereka hanya mengetahui kalau Movan hanya memiliki elemen api. 哥，凡哥，嘿，你是火系，凡哥，你好棒啊！ Movan pun berencana untuk merahasiakan elemen petirnya dan akan menunjukkan kepada mereka jika ia sudah menguasainya. 2 bulan kemudian, para siswa pun mulai diajari untuk bisa mengaktifkan 7 bintang elemen, yang mana jika mereka berhasil mengaktifkannya, maka para siswa akan bisa melepaskan kekuatan sihirnya. Dan saat itu, ternyata Mubai sudah bisa mengaktifkan kelima bintangnya, sedangkan karena elemen api Movan baru mendapatkan 1 bintang, ia kembali menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Namun, meski elemen apinya baru 1 bintang, ternyata elemen petir miliknya sudah hampir berhasil ia kuasai. 也算不错了吧？ Dan ketika itu secara tidak sengaja, Movan melihat adiknya bernama Shinsha yang sedang diganggu oleh beberapa orang berandalan. Alhasil, Movan pun marah dan maju untuk menghadapi mereka. Seketika itu juga, akhirnya Movan bisa melepaskan kekuatan elemen petirnya dan berhasil membuat mereka lari ketakutan. 不敢了，谢饶命啊！快走，快走，快走！ Di sisi lain, ternyata Mu'er adalah paman dari Mubai, di mana mereka saat itu sedang membicarakan tentang ujian pelatihan sihir yang akan datang. Dan karena mendengar bahwa Movan tidak ada perkembangan,
mereka berpikir kalau ia akan dikeluarkan setelah ujian tersebut diadakan. Sedangkan karena rumahnya telah dijual, saat itu Mofan tinggal di rumah bibiknya bersama Xianxia. Lalu, adiknya menanyakan perihal kekuatan Mofan yang sudah bisa dilepaskan, mengingat baru setengah tahun ia masuk di sekolah sihir. Xianxia khawatir kalau kakaknya masuk ke dalam organisasi penjahat Black Order, yang mana hanya organisasi tersebutlah yang bisa melatih kemampuan seseorang dengan sangat cepat. Setelah mendengar hal itu, Mofan pun berpikir untuk menutupi kekuatan elemen petirnya agar tidak ada lagi orang yang salah paham seperti Xianxia. Dan karena itu, Mofan juga berencana untuk segera meningkatkan kemampuan elemen apinya. Keesokan harinya, ternyata kelas mereka kedatangan guru praktek sihir bernama Tang Yu. Lalu, ia pun sedikit menunjukkan kekuatan dasar sihir elemen api miliknya yang disebut dengan Ignite. 这就是火系初阶魔法火姿。这就是火姿，简直是帅爆了！ Di lain sisi, karena khawatir kalau Mofan akan lolos dari ujian sihir, Mu'er berencana berbuat curang dengan menyuruh salah satu panitia ujian untuk menaruh batu hitam yang bisa menyerap kekuatan sihir pada saat giliran Mofan. Sedangkan Mofan kala itu sedang melatih kekuatan elemen apinya, mengingat ujian yang semakin dekat. 魔能这么快就消耗干了？ Kemudian, Pak Gurumu pun menjelaskan peraturan dalam ujian ini, di mana para siswa akan dinilai berdasarkan kekuatan mereka, dan siswa yang mendapat nilai D akan langsung dikeluarkan dari sekolah itu. Akan tetapi, jika seorang siswa bisa berlanjut sampai ujian pelepasan sihir, maka mereka akan langsung dimasukkan ke kelas elit dan juga bisa menggunakan peralatan sihir. Singkat cerita, tibalah di ujian tersebut. Dalam ujian itu, ternyata Mu Zonyun dan Mu Ningxu yang merupakan siswi terbaik sekolah sihir juga ada di sana. 这魔法的力量。 Setelah Mu Ningxu menunjukkan kekuatannya, akhirnya ujian tersebut dimulai. Kemudian, satu persatu murid pun mulai maju untuk menunjukkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya, saat giliran Mofan yang maju, Mu'er pun mulai melakukan aksinya. Alhasil, kekuatan Mofan pun diserap oleh batu itu. Namun, setelah ia terus berusaha, akhirnya batu tersebut pecah dan Mofan mendapat nilai B. Akan tetapi, Bu Tangyu dan Mu Ningxu ternyata curiga dan menyuruh agar Mofan dites ulang. 你赶紧的去换一块过来。火系成绩 S。 Tak sampai di situ saja, Mofan lalu melanjutkan ke ujian pelepasan sihir dan mendapatkan nilai terbaik. Karena melihat potensi pada Mofan, Mu Zonyun lalu mengajak Mofan untuk kembali bergabung dengan keluargamu, dan ia juga akan membantu Mofan untuk meningkatkan kemampuan sihirnya. Namun, Mofan menolak dan malah menghina Mu Zonyun mengingat penderitaan yang keluarganya terima selama ini. Seketika itu juga, Mu Zonyun pun marah dan ia pun menantang Mofan untuk berduel dengan anak angkatnya yang bernama Yuang 2 tahun dari sekarang. Sedangkan Mofan tanpa pikir panjang langsung menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di tahun ajaran baru yang mana di hari pertamanya ini, sekolah akan meminjamkan 3 item sihirnya yang dapat meningkatkan kemampuan sihirnya kepada para siswa. Akan tetapi, karena Mofan telah menghina Mu Zonyun, sekolah hanya meminjamkan item itu 10 hari padanya. Malam harinya, terlihat Mofan yang sedang berlatih dengan item itu, akan tetapi kalungnya yang menyala dan tiba-tiba memakan item tersebut. Hal itu pun membuat Mofan ketakutan karena harga item tersebut sangatlah mahal. Namun ternyata, Bu Tangyu melihat kejadian itu. Kemudian, ia pun mengatakan bahwa kalung itu juga merupakan item sihir. Dan sebelum pergi, Bu Tangyun mengatakan bahwa ia akan mengurus masalah item yang telah Mofan rusak.
Esok paginya, mereka pun pergi ke pangkalan militer pemburu monster untuk latihan praktek lapangan. Di sana, mereka disambut oleh seorang inspektur bernama Inspektur Zhang Kong. Dan dalam latihannya tersebut, ia menyuruh semua murid untuk melakukan pemburuan monster yang ada di hutan. Inspektur Zhang Kong juga berjanji akan memberikan baju zirah sihir kepada satu orang murid yang berhasil menyelesaikan misi darinya itu. Setelah dibagi menjadi dua kelompok, para murid mulai masuk menyusuri hutan tersebut, hingga mereka pun sampai di sebuah gua, yang mana Inspektur Zhang Kong mengatakan bahwa ada seekor monster serigala di tempat itu. Meski demikian, para murid kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut. Sedangkan Xiaohu pergi menemui Mo Fan yang sedang memperhatikan kolam air yang surut, di mana ia memperkirakan bahwa air itu diminum oleh monster besar yang tinggal di gua tersebut. Mendengar hal itu, Xiaohu dengan segera pergi untuk memberitahu teman-temannya. Akan tetapi, mereka malah mengatakan bahwa Mo Fan adalah orang yang sangat penakut. Namun setelah beberapa langkah berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan monster serigala tersebut, dan membuat mereka semua lari ketakutan. Di sisi lain, ternyata monster itu hanyalah binatang roh yang dipanggil oleh anak buah Inspektur Zhang Kong untuk melatih para murid. Sedangkan Mubai dan beberapa orang temannya pun maju untuk melawan monster itu. Akan tetapi, ternyata mereka masih belum cukup kuat untuk menghadapi monster tersebut. Melihat hal itu, Mo Fan pun maju dan menyerang sang monster dengan elemen api miliknya yang sudah mencapai level 2. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan monster serigala yang sudah lepas kendali. Karena itu, monster Zhang Kong akhirnya pergi untuk menyelamatkan para murid. Di sisi lain, agar teman-temannya selamat, Xiaohu dan Mo Fan pun bekerja sama untuk memancing serigala itu agar kembali masuk ke dalam goa. Akan tetapi, Xiaohu terluka karena berusaha menyelamatkan Mo Fan. Kemudian, Mo Fan pun menggunakan kedua kekuatannya dan ia akhirnya berhasil membunuh monster serigala tersebut. Sedangkan Inspektur Zhang Kong dibuat kaget setelah melihat monster itu tewas di tangan Mo Fan, mengingat status Mo Fan yang masih menjadi seorang siswa. Singkat cerita, akhirnya semua orang berhasil selamat dan Mo Fan mendapat nilai terbaik dalam latihan tersebut. Meskipun sebenarnya Inspektur Zhang Kong masih curiga kepadanya. 到底是怎么做到的？ 2 bulan kemudian, karena elemen apinya telah mencapai level 2, Mo Fan pun kembali melatih elemen petirnya. Dan Mo Fan juga berencana untuk menjadi penyihir berburu agar ia bisa mendapatkan uang sembari meningkatkan level elemen petirnya tersebut. Esoknya, Mo Fan pun pergi mengikuti audisi untuk menjadi anggota kelompok pemburu bernama City Hunter Team. Dengan nama samaran, ia dengan sangat mudah diterima sebagai anggota setelah kapten kelompok itu mengetahui kalau Mo Fan memiliki elemen petir. 就是雷系的。李师傅，以后你就是我们博城猎我们队伍的水系法师小可。 Tak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar kalau ada monster yang muncul di sekolah Mingwen. Karena itu, Mo Fan pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, mereka pun langsung berpencar. Sedangkan Mo Fan mendapat tugas untuk menyisir area kantin. 食堂那边检查检查。 Tiba-tiba handphonenya berbunyi, yang mana itu adalah Shinji yang ingin mengabarkan keadaannya. Akan tetapi, Mo Fan dikejutkan dengan monster tikus yang tiba-tiba menyerangnya. Untungnya,
Temannya segera mengetahui dan mereka pun bergegas untuk pergi ke tempat itu. Dan akhirnya, monster tersebut dapat dengan mudah mereka kalahkan. 风鬼，闪步！来，让你尝尝火烈的滋味，爆裂！ Namun ternyata monster itu masih hidup dan kembali menyerang. Untungnya, Movan dengan sigap dapat membunuhnya. Karena kinerjanya yang baik, ia pun mendapat pujian dari sang kapten dan teman-temannya. Esoknya, Kapten tim CHT memberikan bonus pada Movan atas apa yang telah ia lakukan kemarin malam, dan di hari itu, ia pun resmi bergabung menjadi anggota tim tersebut. Di tempat lain, Mu Zhongyun sedang menemui Yuang untuk membicarakan duel antara ia dan Movan, di mana ternyata Mu Zhongyun memiliki tujuan lain, yakni agar Yuang terpilih menjadi calon yang bisa masuk ke suatu tempat peningkat kekuatan bernama Underground Holy Spring. Sedangkan di tempat itu, ternyata ada monster serigala bermata satu yang berhasil masuk. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Movan dihampiri oleh Zoomin yang ingin mengajaknya bertemu nanti malam. Dan ternyata tujuan ia mengajak Movan adalah untuk melakukan penyelidikan di sebuah pabrik yang sudah terbengkalai, di mana menurut warga sekitar sering terdengar suara misterius dari tempat tersebut. Zoomin melakukan itu semua karena khawatir dengan neneknya yang tinggal di daerah itu. Kemudian mereka pun mulai melakukan penyelidikan. Dan benar saja, ternyata ada monster serigala bermata satu yang bersembunyi di tempat tersebut. Karena itu, Movan lalu menyuruh Zoomin untuk meminta bantuan kepada polisi. Akan tetapi, hal tersebut malah memancing sang monster dan membuat mereka harus segera melarikan diri. Movan pun menyuruh Zoomin untuk segera menyelamatkan neneknya dan warga yang lain. Sedangkan ia akan berusaha untuk menahan monster itu. Namun ternyata, sang monster sangat kuat dan membuat Movan terpojok. Untungnya, salah satu anggota CHT bernama Chai Tang dan Yuang segera datang dan berhasil menyelamatkannya. 我以为是谁呢，跑得比什么都快。 Setelah itu, Chai Tang pun dengan segera menghubungi sang kapten. Menyadari bahwa monster tersebut sangatlah kuat, kapten tim pun memutuskan untuk menahan sembari menunggu bantuan segera datang. Tapi tiba-tiba, monster tersebut kembali berevolusi dan menghancurkan penahan yang telah mereka buat. Karena itu, mereka pun menggabungkan dan berniat menyerang monster tersebut sebelum evolusinya selesai. Namun ternyata hal itu sia-sia saja, karena monster itu masih bisa melakukan perlawanan. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Movan dan sang kapten pun kembali berusaha untuk menahan monster serigala tersebut. Untungnya bantuan telah datang, dan mereka semua berhasil diselamatkan. 雷电狂车！ Esoknya, Movan memberikan gaji pertamanya kepada Xianxia, dan saat itu ternyata Xianxia telah mendapatkan kekuatan elemen medik yang jarang ditemui. 莫凡哥哥，这些，那不是白魔法吗？以后我也可以帮到你了。开个玩笑。 Saat di sekolahan, Movan dipanggil oleh kepala sekolah yang ingin membahas duel yang akan segera ia hadapi, di mana duel tersebut ternyata telah dibuat Mu Zhongyun menjadi event besar pada saat peringatan hari ulang tahun Yuang. Dan kepala sekolah juga mengetahui kalau itu adalah rencananya untuk membuat Yuang menjadi calon yang bisa masuk ke Underground Holy Spring. 从初阶法师进入到中，你尽力而为。 Malam harinya, Movan didatangi oleh Mu Ningxu yang melarangnya untuk datang di duel tersebut, karena Yuang akan melakukan segala cara untuk membuat Movan terluka. Namun Movan menolaknya, disebabkan duel ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa mengembalikan martabat yang telah direnggut dari ayahnya beberapa tahun yang lalu.
keesokan paginya, Movan dengan berjalan kaki pergi ke tempat tinggal keluargamu. Terlihat banyak sekali orang yang hadir, di mana Momo Xing dan beberapa orang temannya juga diundang dalam acara tersebut. Singkat cerita, akhirnya pertandingan pun dimulai. 今天来参加犬子与昂的成年典礼，干杯！干杯！ 用着，小小火焰，Namun ternyata, Yuang menggunakan armor sihir yang membuat serangan Movan tidak dapat melukainya. Melihat hal itu, Inspektur Zhang Kong pun memintanya untuk menyerah dan menghentikan pertandingan tersebut. Tapi Movan menolak, dan karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya ia pun mengeluarkan kekuatan elemen petirnya di depan semua orang. Alhasil, Yuan pun kalah, dan Movan keluar sebagai pemenangnya. Dan bagaimanakah kelanjutannya akan berlanjut di film Quanzi Fashi season berikutnya.